Salam sehat untuk siswa-siswi kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Selamat menyimak video ini anak-anak. Asiknya membuat es krim. Pernahkah kalian mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Mari kita melakukan percobaan ini anak-anak. Kalian silakan menyimak dengan baik. Alat dan bahan: 2 buah kantong plastik dengan perekat. Kemudian handuk kecil atau sarung tangan. 300 ml krim segar atau susu atau santan. 2 sendok makan gula pasir. 6 sendok makan garam batu. 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Cara membuat es krim: yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Tekan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Jika di rumah ada bahan yang tersedia, silakan anak-anak mencoba. Jika tidak, cukup melihat video ini saja. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini tentang cara membuat es krim. Yang pertama, apa wujud susu di awal pembuatan es krim? Ada yang tahu anak-anak wujud susu? Ya, wujud susu dalam pembuatan es krim adalah cair. Berikutnya, apa wujud susu di akhir pembuatan es krim? Es krim, seperti kalian ketahui, jadi susu itu sudah menjadi padat. Kemudian perubahan wujud apa yang terjadi? Yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Yang disebut apa anak-anak? Membeku. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Ya, karena es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim, membekukan susu yang di awal ya. Apa fungsi garam? Fungsi garam untuk menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Nah, yang keenam, ini bisa dijawab ataupun tidak, karena jika anak-anak tersedia bahan di rumah bisa mencoba. Jika tidak, nanti kita lakukan setelah sekolah tatap muka. Pak Guru lanjutkan. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau freezer? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari selain membuat es krim? Yang
pertama, adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa atau gula Bali. Yang kedua, agar-agar berwujud cair, lama-kelamaan akan menjadi padat. Yang ketiga, air yang dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan membeku. Keempat, lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Itu contoh-contoh membeku, anak-anak. Kalian telah mengerjakan pembuatan es bersama tadi sama Pak Guru. Adakah pembagian tugas dalam kelompok? Nah, jika di sekolah berkelompok. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Ini suasana ruang sekolah di SD Nusantara. Kalian perhatikan. Nah, dapat tabel tentang peran. Contohnya nama guru kelas, perannya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Kepala sekolah tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Penjaga sekolah melaksanakan tugas pengamanan sekolah. Petugas perpustakaan mengurus pelayanan perpustakaan. Petugas tata usaha sekolah mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi di sekolah. Guru penjas mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Itu contoh-contoh peran yang ada di sekolah. Kalian telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Mari kita diskusikan bersama, anak-anak. Kalian bisa lihat jawabannya. Perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru, tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lainnya. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola yang sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Ini sudah termasuk materi PJOK, anak-anak. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka harus berlari. Jika ada aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Nah, ini sebuah permainan, anak-anak. Ada kata mencair dan membeku. Jika wasit bilang mencair, silakan berlari. Membeku, silakan diam. Nah, setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Kalian bisa mencoba di rumah jika tersedia sarana dan prasarana, anak-anak. Jika tidak, cukup menonton video ini. Nah, ini teknik menendang bola. Gambar ini juga terdapat di buku tematik tema 3 kalian ya, anak-anak. Silahkan dibuka bukunya, subtema 3
pembelajaran 2. Nah, ini materi terakhir anak-anak. Tidak terasa untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda, kemudian peran yang ada di sekolah, kemudian materi PJOK Pak Guru selipkan sedikit tadi tentang menggiring dan menendang bola. Selamat belajar di rumah anak-anak, tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa esok dengan video selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru sampai akhir. Nah, mohon dukungannya untuk anak-anak. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silakan yang belum subscribe, silakan ya bantu Pak Guru dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video dari Pak Guru anak-anak. Terima kasih.